welcome to channel Kotipo Edit Julian. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ambo terima kasih banyak kangku kini kau lah basuh lah sampai ke rumahku. Alhamdulillah dari 52-3 tahun sekali itulah kesempatan ambo baru suruh yang ku. Jadi aku jalankan ambo itu kan salah mengkaji atau membahas atau meneliti masalah rumah gadang. Kalau rumah gadang setiap suku itu berbeda-beda bentuknya. Dari suku dari tiap daerah. Di daerah. Jadi masalah ukiran itu kan masalah seni. Ya. Rumah itu rumahnya ukir di daerah Ketumbuan. Itu buah. Daerah Ketumbuan, daerah Solo itu ukir itu rumah banget. Kadang-kadang kontras ukir itu di belakang rumah itu malah bambu bakayam. Artinya muka kan ukiran aja ya. Iya. Di belakang bambu. Itu. Jadi itu memang termasuk rahasia rumah gadang. Bambu itu kasihnya untuk memecah tanah jamin kalau dibuai ya. Yang itu dibeli segala macam kan. Iya.
Nah, itu dengan ada celah-celah itu diserap Oh, mantap tuh itu yang. namun cuman cenderung untuk mengetahui pasah pahmi itu. Oh, pas Tapi kalau ukiran banyak ukiran di daerah di Purwokerto, dari Punggur, atau rancang ukiran itu di daerah Solo dan Supa. Gitu. Kalau di Agam tidak banyak, lalu ukiran itu kan daerah Agam kan? Iya. Itu kalau tentang ukiran. Anu selingkuh. Baku disalingkan aku masalah rumah gadang baku kurang ku. Aku dia memperhatikan rumah gadang di Biaru itu banyak. Di mana mereka di Kemang banyak belum. Di Baso banyak belum. Apa masalah itu ku? Cerita Itu itu. sebenarnya dulu Samu saya Jawa di Berangdo. Ya. Cuma lagi Jawa rumah gadang itu lah banyak buah karena tak tumbuh. Kemudian dalam hal itu tuh ada pun rumah gadang orang tak nama tinggal dalam rumah gadang tuh artinya punya baru tinggal di asrama. Iya. Nah, karena situ tuh berampe rencana lima kan pengkor. Lima situ. Jadi kalau ada lima rumah tanggo, situ ada kecemburuan sosial, kecemburuan ekonomi kan. Iya. Hanya lebih aman, lebih apa, jadinya lebih apa namanya Dewasa. tenangnya kan. Wah, kadang-kadang mengontraknya kan. Iya. Jadi di awal dulu banyak macam di sekolah banyak rumah kadang ke sekolah. Banyak rubah surang. Ada nama nunggu banyak orang tahu kan. Nah, jadi itu dia Pak. Kalau di Meninjau memang dari dulu agak jarang rumah gadang itu daerah. Tapi daerah Bayu lagi kan. Iya lagi itu. Bayu lagi itu. Kalau yang tidak ada rumah gadang di Periaman itu Jaya rumah gadang. Ya. Nah di Siko banyak rumah gadang itu. Bawa. Nah itu terus kalau tinggal baru aku dulu lalu dia TC di Ketenggai. Nah kalau barat tinggal itu. Iya. 1, 2, 3, sampai 5 gitu, 7 aja di dalam. Itu nggak ada. Kemudian ku ya, nan rumah gadang awak tu kan lebih terkenal jo rumah gadang 9 ruang yang ku ya. Apa ke 9 ruang tu memang lah ketentuan dari adatnya dulu atau sesuai kebutuhan batu? Nah, bila ruangnya katanya kan bangunan rumah tergantung kepada orang dan peminatnya kan. Bila ruang tuh bangunnya ke beruang-ruang tuh. Ya. Nah, ruang tuh antara kian tuh seruang tuh. Jadi di dalam lagu terkenal rumah gadang 9 ruang. Iya. Tapi umumnya 5 ruang. Nah, 9 ruang tuh panjang. Tapi kalau kalau mencari rumah yang paling panjang, Ya. itu sudah iya. Sudah iya. Ada 20 ruang. 20 ruang. Sampai pintunya, pintu masuknya sampai. Nah, Itu yang paling banyak kalau pemilik ya. Jadi ruang tuh kasihnya gadang rumah. Sama aja ya kini. Rumah orang yang gadang, orang yang sedang kan. Nah, itu kalau umumnya rumah gadang kalau diperhitung dua ini disampingkan tambah kalau gonjong sih gonjong limo namanya itu beda-bedanya kalau di Solo di Mukulnya ditambah nah terjawab itu jadinya dalam apa tuh di dalam 3 luar itu 3 macam pulau untuk rumah tuh tanah datar, agam di Purwokerto. Iya. Solo nya termasuk ya dekat datar tuh. Tanah datar tuh agak Malaya apa gitu. Agak Malaya apa gitu ya. Agak datar yang gue ya. Iya agak datar itu kan. Lalu hubungannya agak datar. Iya. Itu dari yang mana tanduannya dong kan? Iya. Kalau di Jawa dianggap kok sesudahnya baru bangunan itu harus sayur di kiri kanan. Itu ciri khas Agam tuh. Oh, ciri khas Agam. Nah itu gonjongnya agak runciang. Kalau pakai tumbuh tinggi runciang katanya. Itu bedanya. Itu ini tambah seruang lain semua gonjongnya. Makanya daerah itu bernama daerah Gunung Limo. Oh, daerah Itu beda-bedanya Jawa. Itulah sayangnya kalau Jawa sini itu memang lama-lama habis rumah gadang kok. Padahal rumah gadang itu kan termasuk simbol gitu. Iya. Simbol orang Minang itu rumah gadang. Karena di rumah gadang itu lah berhimpunnya suatu keluarga adat dan disitulah dominasi mama
Iya. untuk mawas si anak kemanakannya kan. Iya. Kemanakannya itu kini tidak ada peranan mama lagi karena tidak ke rumah, tidak ada rumah gadang lagi kan. Iya. Ini udah rumah seorang, jadi tidak ada semacam koordinasi daripada kemanakan tadi di bawah lindungan mama. Pelonggar lah pesak-pesak adat. Iya. Jadi kaitannya dia tuh. Jadi rumah gadang kau bukan hanya seni, tapi fungsi rumah gadang itu adalah sebagai himpunan daripada anak kemenakan. Nah disitulah kekuasaan mama itu. Iya. Itu tentang rumah gadang. Tapi kalau dan menarik orang rumah gadangnya, arsitekturnya itu. Iya. Segadang tuh gampo tuh 26 berapa hari itu gampo kawannya hantu rumah tuh. Dan rumah gadang tidak pernah rubuh. Iya. Nah, karena tiang itu terletak ada tiga tuh, ada gerakannya akan bergerak kembali. Iya. Antara paran dengan tiang pro bapak sah, betul kan? Iya. Nah, bantuannya pun mekar kakek. Iya. Jadi kecil ke bawah. Kecil ke bawah. Nah, itu rasionya kalau tiba angin mengikuti baliung sama macam tuh, itu dilari saja kekuatan angin ke kanan. Kalau maunya tape kan, kenapa rumahnya kekuatan itu dengan kamu, tapi itu dia condong kemari itu, dilari itu kemari. Iya. Jadi secara bala namanya, jadi itu orang ambil rumah gadang tuh lah panjang pemikirannya yang ku ya. Faktor apa yang menyebabkan rumah gadang itu sesuai? Iya. Jeniusnya orang dulu. Iya. Kamu jo moto Senin Padang kan mengatakan kami telah berbuat sebelum orang lain memikirkannya. Iya. Jepang kan daerah gempa tuh, Iya. daerah tsunami. Lalu lama pun barunya mencipta rumah anti gempa kan. Iya betul. Tapi rumah gadang awal kalau berarti tahun lalu lalu buat rumah gadang. Nah, jadi banyak keanehan rumah gadang loh. Kalau di daerah Tanah Datar rumah itu membalakan ke jalan. Membelakang ke jalan. Iya, membalakan ada ke jalan dong. Batu untuk Membalakan ke jalan tuh katanya untuk antisipasi orang-orang yang dapat buruan. Namanya ke lalu. Kamu ke rumah kan, empat yang punya rumah. Kalau kan empat orang lalu kan. Nah itu tuh rasionya. Kamu juga kamu tanya bang, kau membalakan ke jalan, orang pada ke jalan. Cuma rumah lama. Iya. Jadi lu mesti mindah. Jadi rumah gadang tuh rasionya memang banyak dilihat dari segi arsitekturnya, dilihat dari segi falsafahnya, dilihat daripada segi keindahannya dan banyak yang luar biasa. Jadi dalam falsafahnya kan itu pulau orang dikaji orang gitu, sebabnya mempunyai bantuan itu kepribadian kan. Nah jadi PT apa itu tiang-tiang geparan generasi itu kan dia kan bergerak tuh. Kalau tiba gampo anginnya kan bergerak semuanya pesak. Nah itu gunungnya kan sebagai fleksibel ya kan. Nah semua joper itu gunung itu. Itu mempunyai bergerak itu adalah untuk menghilangkan tenaga yang datang dari luar itu kan. Dari gempa, angin, topan dan macam itu rasionya. Nah, kemudian ukiran itu tuh namanya seni kan. Seni ya. Nah kadang-kadang ukiran tuh memang bagi orang yang satu bidang pula ilmu orang kan banyak ragamnya tuh. Dan banamu sesudah banamu ada falsafahnya. Nah, ada yang katakan itu kalau paku itu dari kalau paku semelindian tidur orang lengan kan. Dia namanya tuh. Ada namanya tiap pulang petang. Ada namanya apa semua tampadi. Ada namanya kacino. Banyak macam itu kan. Nah, jadi kamu tidak paham benar tentang itu. Nah, kalau rumah gadang kamu lebih tertarik kepada seni arsitekturnya dan falsafahnya. Kalau di dalam menjarak itu kan, kan fleksibel, lentur ya. Nah, itu di dalam adat ketika itu di dalam berkata adat dikatakan tujuan beliau bisa sabi latihan jalai kagak beliau bapalnya atau ya sekitaran selingkah. Nah, jadinya awak fleksibel tapi berprinsip
Iya iya Nah, iya. itu kan. Asal jadi langsung prinsipnya. Iya, itu dari rumah tuh lah nampak. Mm-mm. Kemudian pintu masuk tuh rumah gadangku berbeda pula ada aku. Ada tak sebagian ada rumah gadangku ada pintu masuknya melalui pintu dapur dari tengah aku. Iya. Nah, Iya itu di daerah. oleh daerah Di aku. daerahnya tuh. Nah, itu dia macam-macam meragam itu ya. Heeh. Di daerahnya tuh. Kalau di memang dari samping Purwokerto, di daerah Tembuah, dari Jawa kan dari Muko kan. Ya iya dari Muko. Nah, itu ada gunanya dan ada kinilan berangnya. Sampai masuk itu ada bandua namanya. Bandua itu kayu melintang, kayu balok melintang. Ya. Jadi itu balangkah itu dulu baru masuk rumah. Balang kayu dulu. Ya itu kan dan dikatakan dalam pepatahnya meningkat janjang mana tiap bandua. Janjang tiga pakai betapnya tuh sama langkahnya tentu dikatakan kan itu. Iya. Nah, mana tiap bandua. Tapi rumah tempat bandua lama itu banyak dipotong orang ini merepotkannya. Kampung kasihnya tidak jalan orang. Itu masih ada rumah lama tuh dipotong orang ini. Bandua namanya. Bandua. Jadi kalau aslinya kan ada hijau, Ya. aslinya kan oseng, saya ini lagi genteng kan. Iya. Soalnya itu adung kasih itu hijau tuh. Hijau itu kalau dengan tibuan angin kan, ini diserapnya kan angin ke dalam pori-pori hijau. Iya iya. Nah jadi kalau umpamanya oseng tuh bisa mantu kekuatan angin itu kan. Nah, jadi itu orang dulu ada cemas adanya. Ini kan nampak waktu itu. Ya. Kemudian masalah gonjong tuh apakah ada loh misalnya gonjong tuh misalnya 2 atau ampe atau 6 atau terserah dari desain arsitektur yang belum? Itu terserah kepada selera orang yang membangun. Cuman dulu tandunya di daerah lain kalau duo tanduannya Ya. itu menandakan orang Pemelako. Orang Kemalako. Nah, tidak orang Sali kan. Ya. Kadang-kadang kadang rumah tapi tanduannya duo kan. Heeh. Nah kemudian ya umumnya kan ampe 6 kan. Umumnya itu. Nah kemudian itu bedanya macam di daerah kayak Tembuah tuh tambah adanya gonjong cele di samping. Iya iya iya. Jadinya kan, jadi yang punya ciri khas surang-surang berdasarkan apa namanya budaya di daerah. Umumnya kalau dari Minang itu kan 3 cuma daerah. Itu Sangka, Bukit Tinggi, Bukit Tembuah kan.